Baper menurut lu sama menurut gue sama nggak? Itu aja yang hal simpel sederhana. Kemudian menilai fakta, ya, bukan katanya. Kalau katanya kuda jadi kuya nanti, gitu ya, kedengarannya jadi beda. Terus menganalisis berbagai asumsi dan bias, kemudian menghindari penalaran yang sifatnya emosional. Dulu juga aku gitu, pasti sekarang bisa diterapin di konteks kehidupan sekarang, belum tentu. Itu pengalaman emosi masa lalu. Kemudian jangan terlalu simplified ya, menyederhanakan. Gitu ya, 2 tambah 2, 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kan bisa dari 100 dulu, bisa dari 100 pangkat 10 dulu gitu ya. Kemudian mempertimbangkan berbagai interpretasi lain. Nah, kita seringkali gak mau belum apa-apa membuat label. Gitu loh. Oh, itu komunis, itu liberal, itu syariah, itu syiah, gitu, kebayang ya. Tapi kita tidak mau memahami apa sudut pandang dari si interpretasi yang lain. Gitu. Dan ingat, yang terakhir ternyata fuka banget ya, menolerir ketidakpastian. Karena yang abadi, selama kita belum dipanggil sama Yang Maha Kuasa adalah perubahan alias ketidakpastian. Ya, jadi saya doain banget teman-teman bisa survive gitu ya. Ingat kehidupan kamu sesungguhnya tuh nanti ya, gitu. Setelah kamu lulus, tapi kamu nabung soft skill tuh dari sekarang. Karena banyak mahasiswa yang kaget, dia pikir IPK-nya dengan udah 3,8 sampai 4 itu akan menjadi jaminan diterima di dunia kerja. Mungkin iya, tapi bisa cuma bertahan 3 bulan. Tapi soft skill, life skill, akan kamu bawa sampai kamu mati. Gitu. Baik, terima kasih Mas Kresna. Kalau mulai dari tanya jawab, saya masih ada waktu 15 menit lagi kalau mau ya. Baik, terima kasih banyak untuk Teh Iva. Baik, ini ada pada kolom chat pertanyaan, Teh Iva izin untuk saya bantu bacakan. Buka atau PUCA tadi yang sebelum sudah sempat dibahas, ini apakah akan beda dibandingkan orang yang sedang bekerja dengan orang yang masih kuliah? Itu pertanyaan dari Cahyana. Izin untuk Teh Iva barangkali untuk menjawab. Oke, makasih. Oke, tergantung Cahyana konteks. Fukanya sih nggak akan berubah. Konsep Fuka kan nggak berubah ya. Tetapi apakah kampusnya termasuk konservatif atau kampus yang men-challenge untuk kamu punya visi, untuk kamu punya clarity, untuk kamu punya 4 kemampuan yang tadi ya, gitu. Kalau kampusnya itu kreatif, maka kamu akan lebih mudah berselancar ketika nanti di dunia kerja. Tetapi ketika apa yang diajarkan di kampus itu melulu kebanyakan teori di Menara Gading dan tidak menyentuh persoalan kontekstual di luar, itu biasanya ya PR ya. Kamu harus bisa memoles lagi kemampuan-kemampuan, punya visi kamu, punya clarity. 2 lagi tuh apa ya? Tadi kok aku lupa ya. Yang untuk menghadapi fuka itu. Understanding sama agile ya, yang tadi gambar si Elang itu. Nah, sekarang kampus kamu apa ya? Mempersiapkan karakter Elang gitu atau karakter kelinci sesuai SEO kelinci kita tahun ini gitu ya. Jadi kalau comfort zone itu mesti gelisah gitu. Kita tuh baik-baik aja di panci kita gitu ya, tapi belum tentu di dunia luar gitu ya. Oke. Berikutnya dari Rangga ya. Kualitas Izin. pemimpin seperti apa yang dibutuhkan dalam situasi VUCA? Itu yang agile. Agile tuh lincah, cepat, terampil gitu loh ya. Siap mental buat mental, siap bangkrut buat bangkit lagi gitu loh ya. Kalau kamu lihat orang-orang sukses sebelum ada konsep VUCA itu dihajar berkali-kali. Kita cuma ngelihat ujung suksesnya aja. Yang punya KFC itu kan udah aki-aki, udah cerai mulu, nggak punya duit mulu, bener nggak? Udah hidup di jalanan gitu. Kalau dia nggak punya karakter agile gitu, kita nggak pernah tahu bagaimana dia bisa franchise ke seluruh dunia gitu loh Rangga ya. Jadi bukan anak papa yang penerus generasi kedua ketiga yang udah dapat tongkat estafetnya aja tapi dia nggak belajar dari bawah gitu ya. Oke, cita-cita berubah. Yang jangan berubah value Naura. Itu aja. Aku cita-cita pengennya jadi apa ya baheulanya kayak poho. Disaranin masuk desain interior.
Tapi aku teh nggak pede. Aduh, itu teh ya mau masuk satu kursi teh diperebutin 4.000 orang FSRD. Aku teh gemper ya. Jadi aja kemudian belok dulu aku ke sastra Prancis sampai akhirnya ke psikologi. Tapi ternyata aku teh sekarang selalu kalau suka diminta banyak orang untuk nata rumahnya yang apa sih kayak Pak ini spot ini digimanain dong gitu, mejanya ketemu ini gitu, ya ternyata itu harusnya cita-citaku jadi desain interior gitu. Tapi tenang, hidup itu selalu penuh kompromi ya Inang ya. Jangan pernah membunuh cita-citamu, tapi jangan pernah cita-cita itu didikte orang, itu kamu akan nyesel. Saya tuh banyak ya dapat klien yang udah usia pensiun selalu ngomongnya gini, biasanya karakternya yang pinter ya, I wish I could roll back my time. Kalau saya bisa balik lagi Mbak Iva di usia 20-an, saya akan berani memperjuangkan apa cita-cita saya. Dan saya tidak akan selalu mengikuti apa mau orang, sehingga saya nggak tahu makna hidup saya. Hidup saya tuh jadi kering, gitu. Ya, karena ngikutin terus maunya orang, gitu. Jadi be yourself, be genuine, be shining, be the best versionnya kamu, bukan versionnya kata orang. Ya, Oke, Naura, Firmansyah. Oke, Firman mulai dari kamu yang nggak mager. Kan masyarakatnya udah banyak mager. Dimulai telunjuknya nggak keluar. Nah, sekarang tolongnya ke dalam. Lu mager nggak, Firman? Jangan mager. Gitu aja. Jadi kamu nanti yang bawa perubahan. Ya, selalu adaptasi, itu telunjuknya nggak ke orang. Dimulai dari kita. Sesimpel itu, Firman. Bu, saya tipikal mager. Ada doanya 2. Saya minta maaf buat yang non-muslim ya, karena saya taunya doa muslim ya. Paman saya ngajarinnya 2. Allahumma paksakeun setiap kamu malas. Udah itu aja. Ya. Oke, Mega. Caranya melihat adanya kesalahan yang harus ditanyakan karena biasanya materi ini saya nebak aja Megan ya. Melihat adanya kesalahan yang harus ditanyakan karena biasanya materi diberikan dirasa sudah cukup dimengerti, jadi enggak ada yang mau ditanyakan. Aku rada kurang clear pertanyaannya. Jadi ini dosen maksudnya konteksnya. Megan, kamu bisa nulis lagi nggak? Lebih clear ya. Kayaknya ini konteksnya ada yang lepas nih. Sambil nunggu Mega Mono Arfa ngetik lebih clear pertanyaannya, saya ke pertanyaan yang lain dulu ya. Ibu, bagaimana cara menghilangkan sikap ambigu dan tetap yakin pada visi misi kita? Siap salah, Anissa. Kesalahan itu membuat kita mau belajar. Kebanyakan kita dididik jangan pernah bikin kesalahan. Gak mungkin. Kalau nggak kita jadi malaikat. Bener nggak? Gitu ya. Siap jatuh, siap kena lumpur, siap ini gitu. That's life. Kalau kamu nggak pernah mau berani takut melakukan kesalahan atau whatsoever, kita mentally lumpuh karena kita nggak pernah learning dari kesalahan. Dari kesalahan mengajarkan kita kreatif untuk bagaimana cari cara yang lebih efisien. Bu, menurut Ibu kerja sesuai passion atau gaji? Joshua, aku jawabnya gini ya. Kita tuh butuh duit dalam hidup, tapi duit bukan segalanya dalam hidup. I need money, but money is not everything. Harta yang paling berharga ternyata keluarga, beneran. Karena aku udah maju tua ya, udah punya cucu 2, jadi udah kenyang asam garam, jadi udah ketemu orang yang paling kaya sekalipun, kalau hidupnya ampa, duitnya kayak air dibuang nggak jelas. Passion. Uang itu nanti akan ngikutin Joshua. Dan dari passionmu itu, kamu jadi tangan yang bisa di atas. Jangan jadi tangan yang di bawah, nerima gaji mulu. Ngebukain jalan-jalan pintu orang, membukakan jalan-jalan kebaikan. Orang-orang yang terhambat kamu buka jalannya. Itu hidupmu akan bermakna. Jadi jangan hidup hanya buat diri sendiri. Rugi. Hidup cuma sekali. Sama-sama Naura. Oke, dari Alvin ya. Ibu, bagaimana agar kita bisa evaluasi diri dengan baik dan tidak melakukan kesalahan? Tergantung kasus, Vin ya. Evaluasi diri itu kan perlu konteks ya. Misalnya di sikap, di kuliah, di apa gitu. Selalu rendah hati dan terbuka terhadap masukan sebenarnya, Vin. Gitu ya. Sehingga kita tahu bagaimana kita memperbaikinya gitu ya. Dengar masukan dari orang, tetapi kita tahu prinsip kita ada di mana. Gitu ya. Oke, dari Rahma, Wati, Adeningsih. Kita nggak boleh bandingin diri dengan orang lain, tetapi kecenderungan orang selalu menekan untuk menjadi orang lain dan mengecap aneh bagi yang berbeda sendiri. Padahal ia mencoba menjadi diri sendiri. Contohnya,
Orang yang menganggap pekerjaan di bidang seni tidak akan sukses dengan pekerjaan kantoran. Bagaimana caranya menjadi nyaman, menjadi diri sendiri di bawah tekanan orang lain? Gampang, Rahma, EGP, gitu aja. Banyak kok seniman yang sukses. Gitu loh. Ya, itu kan kata dia. Karena dia nggak tahu, passion dia nggak di seni. Ya kamu kalau emang senang di seni itu udah banyak banget ngasilin income. Gitu loh. Karena kita cuman compare di kolam yang kecil, kita belum main ke lautan. Be happy, kita nggak perlu menjadi apa yang orang lain katakan atas diri kita. Itu nomor 1 ya, kalau kamu mau punya kemampuan berpikir mandiri. Gitu. Listen your heart. Orang tuh nggak bisa ketemu Tuhan kalau dia nggak ketemu dirinya dulu. Gitu loh. Jadi kenalin dirimu dulu, kekuatanku di mana, kekuranganku di mana. Kekurangan itu nggak bikin kamu minder, tapi kamu improve. Kelebihan yang kamu miliki dibandingin orang lain nggak bikin kamu meninggi buat sombong, karena tahu ini semua cuma pinjaman. Itu Rahma ya. Jadi be yourself ya. Biarin aja orang ada punya mulut, lidah tidak bertulang, tapi kamu jangan kepengaruh. Yang bisa mengizinkan kita terpengaruh dan emosi itu diri kita sendiri, ya. Bukan orang lain. Yosef. Kenapa kamu nggak berani, Yosef? Jadi gini, kamu belajar asertif bukan agresif. Kalau agresif kan kamu niatnya nyerang orang. Kalau asertif, menyampaikan pendapat secara terbuka, caranya manner. Mohon maaf, Ibu, Bapak, mohon izin. Dari yang saya tangkap, bla 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 bla. Apakah betul? Minta dikoreksi. Padahal kita tahu kita berbeda pendapat. Gitu atuh, pakai strategi ya, Kang Yosef ya. Dari kamu dari Fakultas Hukum. Oke, Prasatya. Mengejar cita-cita sampai titik darah penghabisan. Wah, ini cucunya Patimura ya. Tapi bukan rezekinya. Nah, etama tinggal tawakal, Pras. Betul nggak? Tuhan itu tidak ada yang sia-sia ikhtiarmu. Tapi kamu dalam sampai titik darah penghabisan, kamu ngebukain jalan orang, kita nggak tahu, Pras. Gitu loh maksudku. Tapi cita-cita mah harus penghabisan. Maka dalam hidup selalu ya, try, do the best, prepare for the worst. Sehingga kamu akan selalu punya pelampung, Pras. Gitu. Ya. Kan juga saya jadi psikolog dan cita-cita saya, gitu, bahwa yang jadi desain interior. Gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, bisa dipadukan juga di usia tua ini. Di bulan Juni, saya mau kursus teater. Udah punya cucu 2, nggak apa-apa juga. Dulunya dilarang orang tua, gitu. Kebayang ya? Jadi temukan terus gitu loh minatmu. Ya, Widi. Bagaimana konsep berpikir kritis untuk bangkit kembali dari titik terendah di hidup ini? Aku nanya Widi, nggak usah dijawab. Kapan terakhir kamu bahagia? Itu dulu. Karena kita harus tenang dulu emosinya, baru logika kita jalan. Jadi love yourself before love others. Apa yang kamu cintai atas dirimu? Ya. Ini kayak mesti workshop yang lain ya Mas Kresna ya. Pertanyaannya dalam-dalam. Bagus-bagus sih pertanyaannya. Saya pada semangat ya Teh ya. Bagaimana cara agar berani tidak banyak alasan untuk memulai sesuatu? Gampang Ratu, gaskeun. Ya, udah jawabannya itu. Jangan banyak overthinking. Oke, Hairil. Lebih baik punya orang tua yang tahu ke depannya atau pendapat sendiri? Hairil, mau sampai kapan orang tuamu dampingin kamu? Gitu. Aku nggak usah jawab ya. Biar kamu merenung. Ketika udah nggak ada orang tuamu, kamu udah bisa berdiri di atas kakimu sendiri nggak? Kalau kamu nggak siapin dari sekarang. Ya. Bu, bisakah kita berkembang tanpa memiliki privilege? Bisa banget, Regita. Gak jaminan anak-anak orang kaya, pintar, itu survive. Miskin itu bukan kesalahan. Tetapi setelah kita punya banyak kesempatan, kita masih tetap miskin, itu kesalahan kita, Regita. Ya. Gitu. Berangkat bisa nggak sama, gitu ya. Tapi ujung akhir, kalau dari dari high jadi low, itu masalah di kita. Tapi dari low ke high, itu bisa banget. Bu, mengatasi kekurangan kita gimana, Bu? Tadi pertanyaan terjelasnya, variasi kekurangan naon, kekurangan gizi, kekurangan duit, kekurangan cinta, ya tolong diperjelas pertanyaannya. Oke, Raihan. Izin mendahulukan kemauan orang tua atau kita? Tergantung, Raihan. Ya. Kasusnya perlu kontekstual ya, kebayang ya? Saya nggak berani ngejawab
khawatir keliru karena sangat kontekstual, ya. Kalau mendahulukan kemauan orang tua, dia nggak ada kendaraan, kita ada motor, masa kita nggak anterin, kita mau kuliah gitu. Saya sih duluin orang tua, itu konteksnya gitu, tapi konteks pertanyaan Ryan perlu diperjelas ya. Oke, Darmawan. Kunci keluar dari zona nyaman perkembangan diri. Kamu ngeliat apa yang berkembang di dunia luar yang sesuai dengan cita-citamu. Jadi kamu bisa tahu, aku udah improve sejauh mana, orang tuh udah sampai mana di bidang yang aku sama. Kalau kamu mau ambil silakan, enggak masih tetap di zona nyaman, itu semua keputusan kamu. Cuman kamu tahu konsekuensinya apa, gitu ya. Oke, sama-sama Rahmat. Teli. Oke, pengen masuk univ yang lebih murah, tapi orang tua milih yang terbaik dan lebih mahal. Sedangkan kita merasa memberatkan orang tua kita sendiri. Kita nyikapinya gimana? Ya selama orang tua ikhlas mah nggak apa-apa. Bener nggak, Teli? Ya. Tetapi kan ini kan harus hati ke hati ya, pembicaraannya gitu ya. Jangan sampai kamu dimasukin satu univ yang malah kamu jadi beban gitu. Udah belajar kan mesti happy ya tuh. Ya. Udah mah hidup sulait gitu. Minimal kamu bahagia tuh. Oke. Kresna, kemampuan berpikir kritis jadi action. Oke, banyak orang yang berpikir keren tapi belum berani ambil peran. Oke, yang galih dulu ya. Bisa latihan, misalnya kalau dia berpikir kritis bagus, tapi nggak berani ngomong, bisa latihan depan kaca. Bisa lihat cara orang ngomong gitu ya. Misalnya kamu ikut Zoom siapa, ikut webinar siapa gitu ya. Kamu ATM aja dulu amati tiru modifikasi gitu ya. Karena kita nggak pernah bisa nunggu dikasih kesempatan sama orang. Nggak bisa nunggu dicolekin. Kita mesti berani ngacung. Paling apa sih yang paling ditakutin? Nggak didengerin, diabaikan, dicuekin, ya biarin aja gitu. Bener nggak? Jadi kita tuh kayak testing mental gitu ya, Galih ya. Kita harus berani nguji diri kita di situasi baru gitu ya. Dan it's okay kalau itu nggak sesuai ekspektasi, harus dicoba hal-hal kecil. Cynthia, bagaimana cara mengedukasi kesehatan mental zaman sekarang kepada orang tua yang selalu benar? Sebetulnya udah banyak banget ya Cynthia tayangan-tayangan parenting, terus kamu pura-pura ngajak diskusi gitu ya kepada orang tua. Ini ada tayangan ini kayak gimana sih pendapatnya? Bisa dimulai dari situ Cynthia ya. Ini akan panjang ya. Tergantung orang tuanya defensif apa enggak gitu ya. Tetapi minimal dia dapat paparan, dapat komparasi gitu. Atau cari orang yang lebih senior yang bisa ngasih tahu gitu ya strateginya. Ini sorry aku jawab pendek-pendek ya, biar waktunya kebagian semua. Vira Nizar, boleh nggak kita punya perasaan takut atau nggak sanggup, terlebih cita-cita saya jadi psikolog? Boleh Vira, tapi jangan kelamaan. Jangan sampai 70 purnama, nanti kamu keburu lulus. Ya. Jadi kalau kamu takut, tabrakin rasa takutnya. Aku tuh nggak bisa apa di bidang psikologinya, psikodiagnostik. Ya udah berlatih skill di psikodiagnostik yang mana? Kan ada satu interview, observasi, betul nggak? Apa gitu? Psikolog tuh satu kuncinya ya, empati, empati, empati. Itu mau dia pinter, punya jam terbang tinggi tapi nyakitin klien, sama aja bohong, gitu ya. Karena klien juga cocok-cocokan, dia chemistry sama psikolog. Nggak melulu yang direkomendasikan good, certified, itu bisa cocok gitu ya. Karena this called art of relationship sebetulnya. Ya. Semangat Viraya, jangan takut lagi dibuang habis webinar ini. Yeni, pengen psikologi, orang tua ingin banget manajemen Bu. Bagaimana lagi Bu? Kalau kamu muslim, bisa istikharah hatunya. Saya sama, dulu kayak gitu. Jadi saya ngotot tahun kedua masuk psikologi. Kamu harus berani memperjuangkan mimpi, karena kamu yang akan berjalan di mimpimu, bukan orang tuamu. Anakmu adalah anakmu, tapi bukan anakmu. Kamu kasih puisi Khalil Gibran, Din, sama orang tuamu. Karena anak kita tuh adalah anak panah yang melesat di kehidupannya nanti. Kita cuma busur, nganterin. Gitu ya. Oke, Angelika, Ibu bagaimana bertahan di dunia kuliah atau kerja yang isinya banyak orang toksik? Dimulai dari kamu yang nggak toksik, Shirley. Angelina Shirley Kanaya. Ya, biasanya orang toksik orang yang nggak bahagia, orang yang mulutnya racun, makanya disebutnya toksik gitu. Jadi kamu sih kasihan sama orang-orang kayak gini. Kamunya mah happy aja Shirley ya. Lindungi dirimu dengan perasaan I'm worth it, berharga, aku tidak perlu direndahkan,
oleh orang lain atas sesuatu yang aku bahagia di dalam. Gitu ya tipsnya. Oh, ini banyak yang pengen kesehatan mental ya. Ini mesti ada kajian sendiri ya. Soalnya biasanya saya pakai workshop, pakai latihan, role play. Jadi saya nggak pernah seminar gede gini biar teman-teman punya skill pulang dari workshop biasanya gitu ya. Meningkatkan mental bagi takut bicara. Di depan kaca, Joni, itu dilakukan suamiku dulu yang penakut itu. Sekarang ngomong nggak bisa di stop. Gitu ya. Jadi kita harus coba challenge diri kita sama ketakutan kita. Just a matter of time kok, Joni. Ya, dari mulai A, I, U, E, O, A gitu. Nggak apa-apa kayak orang gila depan kaca, tapi itu ngelatih otot rahang biar lancar gitu ya. Oke. Atau makan permen karet gitu, pakai wajah jelek gitu, itu untuk ngelatih kita lancar. Oke, sama-sama Teli Cahyana. Salah nggak sih kita jadi orang yang selalu well planned dan overthinker? Nggak salah 100%, nggak benar 100%, karena hidup tuh dinamis, Cahyana. Kamu akan tabrakan sama orang yang mengalir begitu aja nanti gitu. Jadi tetap well plan, tapi kalau itu berubah jangan cranky gitu aja ya. Rifat, bagaimana mendapatkan ketenangan dalam hidup sekalipun ada masalah? Tergantung kamu tuh sedang menghadapi masalah apa. Ya. Ini pertanyaan sebenarnya dalam. Kuruna Kak Ustad atau Rifat nanya gimana? Enggak ada yang aku bercanda. Rifat, setiap hari hidup kita tuh selalu dicukupkan sebetulnya. Ya. Mendapatkan ketenangan adalah kamu membuat jurnal bersyukur. 3 hal setiap hari yang aku syukuri. Besoknya 3 hari yang berbeda sampai 30 hari sebulan kamu masukin toples. Di hari ke-31 kamu buka, kamu akan amazed. Begitu banyak blessing, berkah, rahmat yang kamu hadapin dalam hidup tapi kamu nggak pernah lihat. Dari hal kecil masih bisa nafas, dapat tukang gojek baik, gitu ya, dikasih ditraktir temen, yang gitu-gitu Bu, ya. Oke. Farmasi lagi, Sivanur Febrianti. Mengatasi rasa gelisah yang berlebih sampai takut. Tergantung akar masalahnya ya, Syifa. Apakah ada trauma apa enggak? Apakah cuman gelisah dalam kadar yang wajar gitu ya? Apakah ketakutannya itu ada masalah sama relasi suatu peristiwa masa lalu? Karena ini gelisahnya udah berlebihan gitu ya. Nggak bisa kita bahas di forum yang general ya, karena saya sangat menghargai privasi kasus ya. Gitu. Ya nanti bisa bertanya di luar seksi ini ya. Oke, dari Regita, ngadepin kalau kita berkembang, mulai keluar dari zona nyaman, pengen ngikutin berbagai kegiatan, tetapi orang tua tidak mengizinkan. Ajak aja orang tuanya ikut sesekali, gitu ya. Kadang-kadang orang tua terlalu sayang, tapi itu tuh malah mengekang, gitu ya. Bu, benar nggak orang malas cenderung jauh lebih sukses daripada orang rajin? Males, gini loh, nggak juga dek. Malasnya mungkin zaman dulu di zaman kita sama-sama SD, kita nggak tahu dia mengalami improve apa, tahu-tahu udah jadi bos aja. Kita nggak tahu dia dihajar kehidupan apa sampai dia jadi sukses gitu. Bener nggak dek? Gitu ya. Jadi nggak logik dari malas bisa sukses gitu loh dek. Kayak Agung. Pribadi berkualitas tidak menjatuhkan orang lain. Ya itu gue nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Kamu bandingkan dirimu dengan dirimu yang sebelumnya gitu, kebayang ya? Dan selalu punya manfaat buat orang, ngapain ngejatuhin orang lain? Kalau dia ngejatuhin nanti dia akan kena karma. Ingat ya, karma tuh nggak ada deadline. Bisa kena ke anak cucu. Ibu kursus teater ada di mana? Titi Mangsa, IG-nya. Itu bagus pengajar-pengajarnya. Teman-temannya Happy Salma. Buat yang stres-stres itu boleh ya kamu ikut kelas teater karena menyenangkan. Ini lintas profesi, lintas usia. Jadi temenmu bisa dari mulai anak SD sampai kakek-kakek. Menarik menurut aku. Oke Gusti. Gusti itu banyak pertanyaan Kak. Bagaimana tanggapan itu tentang privilege dalam lingkup kampus? Karena nggak semua keberhasilan dalam kampus disebabkan kerja keras dan tak semua kegagalan disebabkan kemalasan. Benar Gusti, ini PR untuk para pengajar. Itu yang selalu saya ingetin. Jangan mengambil posisi Tuhan untuk menentukan ujung pulpenmu. Kamu akan nggak adil. Gitu ya Gusti ya.
Tenanglah, Tuhan tuh nggak tidur, Gusti. Saya selalu percaya itu. Ya, mahasiswa tuh pinter-pinter kok, tahu mana dosen yang objektif dan enggak. Benar nggak? Kan kampus juga harus punya sistem pelaporan yang baik ya. Kalau misalnya terjadi penyalahgunaan wewenang, apa nilai gitu. Itu kampus yang sehat. Gitu ya Wahyu ya. Kasih tahu aja Pak Arlan. Biar dia punya PR ya. Tuh Pak Arlan, mahasiswanya nanya itu. Oke Marsha, gimana caranya menghadapi orang yang sulit diberi masukan karena orang itu sudah melakukan salah, sedangkan orang-orang di sekitar sudah lelah memberi masukan atau memberitahu. Tunggu kejeduk aja Marsha. Karena berarti orang ini bermasalah. Kalau saya sama Marsha bermasalah, tapi saya tidak bermasalah sama semua orang, itu masalah kita berdua Marsha. Tapi kalau orang ini Marsha bermasalah dengan semua orang, masalah ada di dia. Itu bukan PR-mu. Dia punya PR yang bukan jatahmu untuk mengerjakan. Ya. Lebih baik kerjakan PR hidupnya. Ibu, bagaimana cara kita agar tidak menjadi orang yang tidak enakan? Yang menyuruh kamu jadi orang nggak enakan siapa, Wina? Jadi jangan jadi orang people pleaser ya, menyenangkan semua orang. Terus ketika orang yang lagi bilang makasih, kita sedih. Kata orang itu udah gue bangga minta dibantu. Gitu loh, Win. Jadi kamu harus state apa yang kamu inginkan dan kamu mau. Untuk kamu punya self-worth. Jangan ingin apa menyenangkan. Kita faktanya Win, nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa make everybody happy. Kamu punya tugas membahagiakan dirimu dulu, jangan sampai kayak lilin kebakar ya. Oke, sama-sama Rifat. Oke, dari Aska, agar nggak dimanfaatin temen ya kamu harus ini Aska sama kayak Marsha gitu. Oh, bilang enggak dan jangan pernah takut kehilangan teman. Itu berarti temanmu toksik, benar nggak? Asertif itu kan nggak agresif. Kamu state apa yang kamu mau. Tekniknya boleh kalian tulis ya. Namanya trip message. Bacanya I message. Jadi kamu harus clear emosinya. Saya tidak suka karena kamu selalu pinjam duit nggak dibalikin. Saya muak karena, saya jengkel karena, saya kesel karena. Banyak orang Indonesia tuh nggak terlatih melakukan iMessage. Dipendam aja, yang rugi kita. Bener nggak? Udah ngutang, liburan mulu lagi di IG-nya, nyebelin banget kan gitu. Terus lebih galak lagi kalau ditagih utang gitu ya. Oke. Bentar ya, yang terkait pertanyaan dulu. Cican ngobrol langsung ya, nanti nanya Pak Arlan ya. Bertahan di dalam orang-orang yang membuat diri sendiri trauma. Harus Yusrifa ini tuh harus ada pembicaraan khusus ya, karena kan harus di patternnya itu siapa yang bikin trauma? Orang tua, orang yang bisa kamu hindari, gitu loh. Kalau bisa dihindari ya kamu harus move dong dari sarang itu. Tapi kalau nggak bisa, strateginya mesti kayak gimana gitu ya. Ya kayak mesti ada pembicaraan khusus ya. Saya udah ditunggu rapat, gimana ya? Baik, barangkali apakah mau dicukupkan? Atau gini, pertanyaan yang belum selesai terjawab, saya jawab. Jadi nanti panitia minta itu ya, nanti saya jawab ya. Ini pertanyaannya menarik semua sih gitu. Oke, ini penting nih yang I know ya. Udah nyilet-nyilet ya, melukai psikolog atau psikiater. Tergantung kasus ya. Kalau psikiater kan udah pakai obat. Kalau psikolog itu treatment perilaku, bagaimana mengkonstruksi pola pikir, bagaimana mengkonstruksi perubahan perilaku. Jadi biasanya tahapannya psikolog dulu. Kalau psikolog, karena seringkali psikiater itu butuh rujukan dari psikolog. Karena kita tidak boleh memberikan obat medis. Itu keras banget obatnya. Sekelas psikotropika soalnya. Bu izin bertanya, kalau menghadapi orang yang selalu merasa tersaingi oleh kita, bagaimana Bu? Padahal kita anggap sahabat. Udahan aja temenannya daripada capek, Maisa. Beneran? Bener nggak? Kalau enggak nanti toksik. Kita nganggap sobat, dia nganggap musuh. Kita ngasih tangan, dia ngasih belati di punggung. Ya. Aduh, mohon maaf ya Mas Kresna, so I have to meet